Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadi Takwa Rustam, NIM 18042214. Kali ini saya akan menerangkan materi dengan judul Action Research dalam pengembangan organisasi. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah melakukan diagnosa. Melakukan identifikasi masalah pokok yang ada guna menjadi dasar kelompok atau organisasi sehingga terjadinya perubahan. Yang kedua adalah membuat rencana tindakan. Peneliti dan partisipan bersama memahami pokok masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga adalah melakukan tindakan. Peneliti dan partisipan bersama-sama mengimplementasikan rencana tindakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya melakukan evaluasi setelah masa implementasi dianggap cukup. Kemudian peneliti bersama partisipan melakukan evaluasi hasil dari implementasi tadi. Selanjutnya adalah pembelajaran. Tahap ini merupakan bagian akhir siklus yang telah dilalui dengan melaksanakan review tahap bertahap yang telah berakhir, kemudian peneliti ini dapat berakhir. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip action research. Yang pertama adalah kritis reflektif. Yang kedua adalah kritis dialogis, yang ketiga adalah kolaborasi sumber daya, yang keempat adalah resiko, yang kelima struktur yang plural, yang keenam teori praktik dan perubahan. Kritis reflektif. Prinsip reflektif kritis memastikan orang-orang berpikir mendalam pada berbagai isu dan proses dan serta menjelaskan berbagai intervensi, bias, asumsi dan hubungan di mana justifikasi dirancang. Realita, khususnya realita sosial, divalidasi berdasarkan kesepakatan fenomena dikonsepsikan secara ideologis, di mana kritik dialogis diperlukan untuk memahami sekumpulan hubungan di antara fenomena dan konteksnya, serta di antara elemen-elemen yang membentuk fenomena tersebut. Elemen yang membentuk fenomena tersebut adalah elemen-elemen kunci yang memfokuskan perhatian pada fenomena tersebut, adalah bagian pembentuk yang stabil atau bertentangan satu sama lain. Selanjutnya adalah kolaborasi sumber daya. Prinsip kolaborasi sumber daya menganggap bahwa tiap ide individu merupakan sumber daya yang sama, signifikan dalam membuat pengelompokan pemaknaan analisis yang dinegosiasi di antara partisipan. Proses perubahan berpotensi merubah cara melakukan sesuatu yang sebelumnya mapan. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan psikologis di antara para pelaksana atau pihak yang terkait. Salah satu ketakutan utama datang dari risiko adanya pembatasan ego yang ditimbulkan dari diskusi terbuka terhadap intervensi, ide dan penilaian seseorang. Selanjutnya adalah struktural yang plural. Hal alami dalam ini adalah pembentukan macam pandangan, komentar, kritik yang mengarahkan pada berbagai hal interpretasi dan tindakan. Penyelidikan struktur yang plural ini memerlukan teks yang plural pula dalam pelaporannya. Hal ini berarti akan ada beberapa catatan yang dibuat dengan jelas dan komentar-komentar terhadap kontradiksi yang ada dan rentang pilihan-pilihan untuk pelaksanaan tindakannya. Selanjutnya adalah teori dan praktik dan perubahan. Bagi peneliti, action research teori memberi informasi dalam praktik menghasilkan pengembangan teori, dan keduanya berlangsung berkelanjutan. Dalam beberapa rancangan, tindakan seseorang didasarkan atas asumsi, teori, hipotesis yang dianut, serta tiap hasil yang diteramati kemudian akan membentuk pengembangan teoritis. Penggunaan action research. Action research digunakan dalam situasi nyata untuk berfokus pada pemecahan masalah-masalah yang nyata. Hal ini juga digunakan oleh ilmuwan sosial untuk penelitian awal, khususnya dalam merancang perencanaan penelitian yang tepat, sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Seringkali metode ini dipilih ketika kondisi yang dihadapi membutuhkan fleksibilitas keterlibatan orang terkait penelitian. Action research memiliki 5 kategori fungsi. Pertama, alat untuk memecahkan masalah, alat pelatihan dalam jabatan, alat untuk mengenalkan pendekatan tambahan, alat untuk meningkatkan komunikasi, dan alat untuk menyediakan alternatif. Sekian pemaparan materi dari saya Zadi Takwa Rustam, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.